Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nana Mardiana, NIM 1825130. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Meteorologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Purwantoro. Soal pertama, yaitu jelaskan pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Riset adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode atau kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini ialah sebuah masalah yang terjadi jika seseorang itu kemudian berusaha untuk mencoba suatu tujuan ataupun juga percobaannya. Yang pertama untuk bisa dapat mencapai tujuan tersebut sampai berhasil. Kemudian tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita, memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Soal kedua, untuk memulai suatu penelitian, seseorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Pada dasarnya, suatu penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap melakukan penelitian harus terlebih dahulu memiliki sebuah masalah, harus mencari sebuah masalah, di mana masalah yang akan dicari kembali secara ilmiah untuk mendapatkan data-data atau kegunaan tertentu. Adanya permasalahan tersebut akan dapat menjadi acuan yang akan diteliti serta mempermudah perumusan masalah. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Menurut KBBI, masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan contohnya. Yang pertama, perpustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digenerasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Yang kedua yaitu dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh daftar empiris. Soal kelima, jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Yang pertama, masih baru. Masalah penelitian hendaknya masih baru atau orisinil. Pengertian baru di sini dimaksudnya adalah bahwa masalah tersebut belum pernah diungkap atau dilakukan penelitian oleh orang lain. Yang kedua, aktual. Masalah penelitian hendaknya juga aktual. Pengertian aktual di sini adalah masalah tersebut benar-benar terjadi atau berlangsung di dalam masyarakat. Yang ketiga, praktis. Masalah penelitian juga harus mempunyai nilai yang praktis, artinya hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan praktis atau dapat dilaksanakan. Yang keempat, memadai. Masalah penelitian juga harus memadai, artinya masalah yang diangkat menjadi masalah penelitian harus dibatasi ruang lingkupnya. Tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, disesuaikan dengan sumber daya. Selanjutnya, sesuai dengan kemampuan peneliti. Agar peneliti yang Anda lakukan bermanfaat, berbobot, dan tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, maka Anda harus mempunyai kemampuan penelitian dan di bidang yang hendak Anda teliti. Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Masalah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, undang-undang pemerintah, adat istiadat masyarakat tidak dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Selanjutnya, ada yang mendukung. Sesuatu penelitian memerlukan sumber daya, baik berupa tenaga, biaya, waktu, dan sebagainya. Biaya biasanya dapat diperoleh dari instansi pendukung atau sponsor, baik swasta maupun pemerintah. Soal keenam, apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan menurut Anda. Tidak semuanya, karena walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan penelitian, tanpa apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis.
Hipotesis yang berisi dugaan jawaban sementara atas suatu fenomena, permasalahan penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya dengan bukti-bukti atau data. Soal selanjutnya, sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Dari penelitian sendiri, yaitu yang pertama, sumber pengetahuan umum peneliti mengenai bidang yang akan ditelitinya. Kedua, dari teori dan konsepsi. Teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada lalu dikendalikan sedemikian rupa sehingga dapat dibentuk suatu hipotesis penelitian. Yang ketiga, penelitian terdahulu yaitu hasil-hasil penelitian yang sudah ada disusun kembali menjadi hipotesis yang kemudian diuji kembali kebenarannya. Soal selanjutnya, dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Pengolahan data statistik merupakan hal penting bagi mahasiswa diploma S1, S2, dan S3, dan masyarakat umum yang sedang melakukan penelitian. Bagi sebagian besar orang, pengolahan data menjadi beban atau momok yang menyebabkan orang tersebut kesulitan dan kebingungan dalam menyelesaikan penelitian. Soal yang terakhir, setelah kita melakukan pengolahan data, maka kita peneliti diminta untuk melakukan investasi data yang diolah. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan investasi data. Investasi data penelitian adalah sebuah bantu dan kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang diminta telah dikumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari semua jawaban. Pertanyaan yang B, melakukan interpretasi pada dasarnya adalah mencari tahu apakah arti dari angka, simbol, dan narasi cerita yang diperoleh. Contohnya, jika diketahui bahwa sebesar 60% pencairan dana rekonstruksi adalah lambat. Pertanyaan berikutnya adalah siapa mereka dan mengapa terjadi kelambatan? Jawabnya bisa hanya dari hasil survei, tetapi dalam banyak kasus untuk sumber data lain. Oleh karena itu, interpretasi dilakukan dengan cara memanfaatkan data sebanyak mungkin. Baiklah, itu jawaban dari UAS metodologi penelitian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.